Adapun yang dimaksud bangkrut dalam agama adalah sebagaimana penjelasan Rasulullah lewat sambungan hadis yang khatib bacakan di awal tadi. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hada wa qadhafa hada wa kalama hada wa safaka dama hada wa daraba hada wa yu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhida min khotoyahum wa turihat alaihi thumma turiha finnar. Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala kebaikan dari sholat, puasa, zakat, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, pernah menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal kebaikan mereka, dan kepada orang lain lagi diberikan pula amal kebaikan mereka. Apabila amal kebaikan mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang dizalimi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi sidang Jumat yang mulia, setiap orang dari umat Rasulullah SAW mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya di dunia ini, seperti pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan lain sebagainya. Namun pahala-pahala yang didapatkan itu dari ibadah-ibadah yang dilakukan itu nanti akan dikonfrontir, akan diperhitungkan dengan dosa-dosa sosialnya akibat perbuatan zalim kepada sesama manusia, seperti mencaci maki, mengolok, menuduh, memfitnah, memakan harta orang lain, membunuh secara tidak sah, melukai baik fisik maupun non fisik kepada orang lain, dan lain sebagainya. Apabila besarnya dosa-dosa sosial akibat kezaliman tidak sebanding dengan kesolihan yang dilakukannya, karena banyaknya orang yang dizalimi atau tingginya tingkat zalim yang ia lakukan kepada orang lain, maka dosa-dosa dari orang-orang yang dizalimi selama di dunia akan diberikan kepada orang yang menzalimi hingga mencapai titik impas. Dan apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah akan memberikan dosa-dosa orang yang dizalimi itu kepada orang yang menzalimi. Lalu semua pahala kebaikannya habis dan dosa dikasih. Itulah orang yang bangkrut dan Allah akan lemparkan ke dalam api neraka. Sidang Jumat yang budiman, kezaliman manusia terhadap manusia lainnya pada dasarnya merupakan urusan manusia karena termasuk wilayah muamalah. Namun demikian, Allah tidak membiarkannya hingga pihak yang melakukan kezaliman menyelesaikan masalahnya. Misalnya dengan kompensasi tertentu dan atau meminta maaf kepada pihak yang dizalimi semasa hidupnya. Apabila hal ini tidak dilakukan hingga masing-masing meninggal dunia, maka Allah kelak akan memperhitungkannya di akhirat. Jadi melakukan kezaliman terhadap sesama manusia bukanlah persoalan sepele, karena urusannya bisa sampai ke akhirat kelak. Allah memang memperhatikan dan memperhitungkan setiap kezaliman, sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa amma dzulmul ladzi la yatsrukuhu Allahu fa dzulmul ibadi ba'dihim ba'dha hatta yudabbiru liya'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia yang lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya.
Oleh karena itu, siapapun hendaknya bersikap hati-hati kepada orang lain dengan menjaga lisan, tangan, dan anggota tubuh lainnya agar terhindar dari dosa-dosa sosial akibat berbuat zalim kepada sesama. Allamah Syed Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Ittiqar wal I'tibar bima ya'muru bil ihsan wa yanqadli lahu minal a'mar juga menjelaskan bahwa di antara hal-hal yang amat diperhitungkan oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah perbuatan zalim manusia terhadap manusia lainnya, sebagaimana kutipan dalam kitab tersebut, wa'lam anna min asaddil asya'i wa syaqqiha fi mawfiqil qiyamah zulmul ibad fa innahu zulmul ladzi la yasrukuhullah. Ketahuilah bahwa di antara hal-hal yang berat dan sangat diperhitungkan pada hari kiamat adalah perbuatan zalim terhadap sesama manusia, sebab hal ini merupakan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, apabila kita benar-benar merasa sayang pada diri kita sendiri, maka hal yang harus kita lakukan adalah dalam rangka mencegah kebangkrutan amal adalah menjaga agar pahala dan ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ludes kelak oleh dosa-dosa sosial kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjaga lisan, tangan, dan anggota tubuh kita yang lainnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menzalimi sesama manusia, seperti menyakiti orang lain, baik hati maupun fisik, perasaan, mencaci maki, memfitnah dan menuduh tanpa bukti, mengambil hak orang lain, kemudian membunuh secara tidak sah, menyakiti secara fisik maupun non-fisik, dan lain sebagainya. Karena dengan cara ini, mudah-mudahan kita terhindar menjadi orang yang muflis atau orang yang bangkrut kelak di hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.